Untuk kesekian kalinya, Baim Wong kembali mencari pejuang subuh secara acak bersama timnya. Dan tanpa butuh waktu lama, suami dari Paula Verhoeven itu mendapatkan target seorang ibu-ibu paruh baya yang membawa keranjang berjalan menyusuri jalan menuju pasar Kebayoran Lama. Tanpa pikir panjang, Baim pun menawarkan diri untuk mengantar ibu tersebut ke pasar dengan mobil pribadinya. Meski sebelumnya menolak, namun akhirnya ibu yang bernama Lasiem tersebut mau diantar. Bro, untuk pejuang subuh. Tebak ini harganya bro. Berapa tuh bang? Gopean tuh. Bener. $32. Bu, mau kemana? Pasar, Pasar mana? beneran. Mau ngapain? Belanja aku. Oh iya, mau belanja ibu ya? Kok pakai ini bu? Berat kalau di bawah, Oh, nomornya ada beda. belanja buat di rumah apa buat jualan? Di rumah, Hah? kecil-kecilan jualan di rumah, jualan sayur. Jualan sayur di rumah? Iya, Kan jauh bu. itu dekat. Kenapa nggak dianterin aja pakai mobil? Wah, Kenapa ya? Ah, masih tawarannya. apa? Beneran yuk. Hah? Nggak apa-apa. Ntar malah ngerepotin. Emang iya ya? Iya, Kenapa? yang ngerepotin situ kan mau ada urusan lain. Enggak, sambil nungguin subuh. Ya, Sambil nungguin subuh. nggak apa-apa. Apa-apa? Yuk. Kasihan ibu. Ayo bu, saya anterin. Ya Allah, tukang sayur dianterin. Di dalam perjalanan, Baim tampak terkesima dan terenyuh hatinya ketika mendengar cerita Ibu Lasiem yang gemar beribadah dan juga bersedekah meski kondisinya sederhana. Hal itu semakin membuat yakin Baim untuk membelanjakan Ibu Lasiem keperluan dagangan sayurnya yang nantinya dijajakan di rumah pribadinya. Hari ini pejuang subuh kita belanjain ibu ya. Yuk, biar ibu bisa sholat di masjid. Bukan, ntar kalau udah rapi kan kita jam 5 udah sampai di rumah. Kalau nggak kesiangan gitu, ini tadi kesiangan. Oh, Biasa setengah 4 saya udah sampai di pasar. ibu namanya siapa bu? Bu Latiem. Bu Latiem. Ini udah jam 4 bu? Enggak. Ya, udah jam 4. Tadi itu sholat dulu, sholat tahajud dulu. Wah, Keluarin dagangan yang masih ada gitu. ibu dagang sayur ya? Iya, Modalnya berapa bu dagang sayur? ya sepunyanya dah. Kalau dapat 500 ya 500, dapat 300 ya jalanin. Ini keadaan lagi sepi. Lagi sepi bu. Iya. Ya udah coba deh. Kadang-kadang ya dapat 700, bagaimana rezeki dari Allah aja lah. Oh, Yang oh, penting kitanya sehat aja gitu. nanti ibu belanja di pasar dijualin lagi sama ibu. Di rumah ya. Begitu. Untungnya bisa berapa bu? Untungnya bisa makan aja mas. Kita bisa makan, bisa ya kalau ada apa-apa kan kita bisa ikut ngaji, ikut ya sedekah lah sedikit-sedikit. Kalau ada orang meninggal kita bisa selawat apa gitu aja. Untungnya mah makan yang nomor 1. Sisanya ya ada apa-apa itu ya buat teman-teman lah, buat tetangga. Sesampainya di pasar, Baim ikut menyusuri pasar, mendampingi Ibu Lasiem belanja sayuran. Baim bak bodyguard sekaligus bagian keuangan Ibu Lasiem. Tak hanya sebagai bodyguard dan keuangan, Baim juga bak asisten yang menenteng barang belanjaan dengan keranjang. Menariknya, para pedagang kaget jika Ibu Lasiem dikawal saat belanja. Ayo bu, enak kan? Langsung cepet kan? Cepet ya. Kita anterin nih, ibu mau beli apa nih? Ya Allah. Ya. Nih, berapa? 10.000 lima. Nih, ini mah. Kok dibayar? Iya. 10.000. Iya. Potong mas. Mau dipotongin ya bu ya? Iya. Enggak, ntar jadi dijual gini aja. Itu bawahnya Rebo. Yuk, kasih banyak. Biar Nih, Bu. titiknya. Amin, yuk. Mau apa lagi? Lama mas kalau ngikutin aku. Gak apa-apa, udah. Yuk, makasih ya. Buat mas. Assalamualaikum mas. Bingung. Aku bingung. Saya rasa loh. Bingung.
kepala bingung. Turun saya mas. Ronsek mas. Siap. Regi buat apa bu? Kan ada yang bikin bakwan, beli terigu seperangkat. Oh, ini duit ibu. Iya. Nih. 69. Yuk. Nih kembali nih. Nih jadi bosku hari ini. Ati. Khusus. Mbak. Kerupuk mbak. Ya. Ibu. Berapa? 10.000. 20. Iya 20.000. Oh. Iya 20.000 lu maaf. Wah ibunya. Aku salah. Wah kacau banget nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini loh. Nongkrong. Krongkong. Lah, anaknya. Mau belanja. Mau belanja anaknya. Sedih naik. Biarin. Lagi Arin. Kenapa lah motor? Oh. Pete. Ayo. 10.000 Hah? Hah? Lolas. Kok macam-macam nih gue pengawal ya. Wah. Hah? Bedikan ya. 60. Mau ah? Ibu Lasiem seperti tak tega melihat Baim yang mengikutinya sejak tadi. Ia menyuruh Baim untuk menyudahi, namun Baim tetap kekeh untuk terus mengikuti sekaligus mendampingi Ibu Lasiem. Menariknya, meski sudah lama mengikuti, Ibu Lasiem tak mengetahui siapa orang yang ada di dekatnya. Justru penjuallah yang mengetahui jika orang yang mendampingi Ibu Lasiem adalah Baim. Yuk, ibu taruh itu. Yuk. Gak usah ngikutin mas. Ayo. Jauh. Gak apa-apa yuk. Rebek. Kawal dong, bos. Bos gue nih, bos. Rano. Kawal dong, bos. Ini pejuang subuh kita nih, bos. Apa? Yuk. Lincah juga nih, Bu. Enak juga nih mama nih. Nawar properti nih. Berapa? Tung. 38 yang awal. Ngawal dong, bos. Kok heran tuh aku dikawal? Iya ya. Awal nih. Ah, biasa nenek-nenek ada yang ngawal. Awal dong, bos. Udah mas, sampai sini aja. Apa emang? Sampai sini aja. Nggak apa-apa ya. Yuk, ayo. Udah, sampai sini. Mana itu tahu tuh? Udah sini aja mas. Udah nggak apa-apa yuk. Mau di mana? Ntar mobilnya kejauhan. Oh mau udahan nih? Udahan emang? Hah? Udah. Dikit. Masnya ngikutinnya udahan. Udah bener nggak apa-apa. Kejauhan. Udah Kasihan ya. orang kita mau naik. Mau nasi ya? Sekilo. Kilo. Iya. Oh baik bang ya? Pan. Iya. Aku aja malah nggak tahu. Aku aja malah nggak tahu. Dari tadi. Daun-daun setengah. Bagus. Aku aja kagak tahu. Ini keren banget nih ini ibu-ibu nih. Galakin aja yang gini-gini nih. Berisik ya. Bukan beneran aku aja kagak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku jadi bingung. Aku jadi bingung juga. Ayo, Sampai sini aja. mana? Udah belum? Menurutin aku jauh. Gak apa-apa. Ya Allah, membeli tete. Mau ngapain sini? Ini taruh lah. Terjatuh pada. Enggak. Enggak, Bu. Ya Allah. Di akhir perjalanan Ibu Lasiem diberi uang oleh Baim. Tak hanya sekali, Baim memberi 2 kali. Ibu Lasiem pun tak sudahnya mengucap rasa terima kasihnya kepada Baim. Wah, Ibu lihat dijemputnya, Bu. Wis. Gila nih belanja. Keren banget. Jadi nyonya ini ya. Nyonya dong. Subuh, Bu. Alhamdulillah sampai subuh. Ya aku memang ngejar subuh. Alhamdulillah, Ibu ya. Ya amin alhamdulillah. Banyak lu belanjaannya itu sendiri gimana tadi? Mana bisa? Naik, tapi bulannya naik doi 3. Doi. Doi itu
01, kalau 03 merah. Loh, kok doi? D01. 01. Oh ya Allah. Ya, nggak nyampe. Udah ini dong, masih lengkap tadi uangnya. Duitku masih ada di dompet. Masih utuh ya? Ada bosnya. Masih utuh. Tadi aku kan Bosnya. semua itu kan di pasar kenal. Mas Baim, dikeroyok orang banyak. Mas Baimnya diem macam diem. Aku Bagus. bilang gitu. Nah kalau dikeroyokin orang banyak tuh gimana? Makanya, Putih, Mas Baim betul. makanya bingung nanti. Habis gak syukur aku. Bu, Waduh, udah dikasih. asik banget ya Bu. Makasih banyak ya. Ya Mas, ya Om. Ini ya, gangnya makasih nih. banyak, aku makasih banyak. Oh. Allah Akbar, mimpi apa aku udah Allah. It's too bad you'll never know. Yeah, I can tell Allah, aku makasih bener. cause she has Allah, mudah-mudahan berkah semuanya nih yang I'm a ghost sama kru-krunya Amin, semuanya insyaallah. berkah, banyak rezeki. Amin ya Allah, amin. Ini doain Bu ya semuanya. Jadi terkenal masuk TV. Makasih banyak. Ntar Bu, saya bukain Bu. I've been running. Pelan-pelan. Udah, habis. Ini 72 kayak umur 50, 40. Bu, Makasih banyak ya, makasih. 72. Terima kasih banyak. Biar berkah, biar selamat. Mantap Bu. Saya sholat ya. Dah Ibu. Ya, Dah Ibu, doain ya. Tahajudnya rajin nih. doain bener. Pasti. Di tempat terpisah, Fujian yang tengah menikmati liburan ke Jepang untuk pertama kalinya. Besar harapan di Jepang, ia bisa menikmati keindahan Gunung Fuji yang sama dengan namanya. Sayangnya di tengah harapan itu, justru Fuji harus kehilangan tasnya di Jepang. Namun beruntungnya barang-barang berharga seperti paspor dan perhiasan dan kamera telah dipindah ke tempat lain. Namun ada gelang berharga yang tak sempat diselamatkan dan akhirnya ikut raib di dalam tas. Hai guys. Jadi tadi habis siap-siap segala macam, kan kita mau ke Gunung Fuji ya. Kayak biar Fuji di Gunung Fuji. Karena aku pengen banget ke Gunung Fuji walaupun katanya nggak, kata Kak Vio kayak ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Tapi aku pengen banget karena dari kecil semua orang selalu manggil aku kayak kamu Gunung Fuji ya. So I really want to go to Gunung Fuji. Jadi guys, tadi itu kita kan lagi biasa lah ya, kita foto-foto, bikin video ya kan. Kita lihat tuh tasnya Uti sama tasnya Juna di pinggiran store gitu. Awalnya tuh kita kayak selama ini tuh kita nggak pernah ada barang yang hilang selama di Jepang. Tapi aku apes. Bukan. Tapi kayaknya sih si Fuji ini tuh tadi udah diincer tasnya. Iya, itu. kayaknya deh. Karena Cepet iya, banget ya. karena kalau misalkan ini origin orang Jepangnya yang ngambil itu kayaknya kecil kemungkinan. Iya, pasti tahu Pasti dia. ada orang yang tahu Fuji dan tahu tasnya itu tasnya Fuji gitu loh. Paham nggak sih? Jadi Bisa jadi dia kita udah diikutin. Jadi Juna tuh bener-bener tas yang berharga bisa dibilang gitu loh. Isinya berharga. Isinya. Semuanya gitu. Semuanya ada di itu situ. kalau hilang kalut sih. Nah, tapi kayak Tuhan tuh baik banget sih, Allah tuh baik banget. Soalnya pas aku datang ke apartemen ini, pas aku baru nyampe ya dari airport ke sini, misalnya favorit aku tuh tumpah. Karena itu tumpah, jadi aku ngeluarin beberapa gitu loh, kayak paspor aku keluarin, cincin aku pakai jadinya, sama ada kamera pocket. Kamera pocket tuh kayak kamera kecil gitu, aku keluarin juga, aku taruh, nggak aku bawa karena aku lagi mager. Jadi ada beberapa barang-barang berharga aku yang di tote bag itu aku keluarin, terus aku pindahin ke Cuma tote dia makeup doang di dalam situ. karena aku mikir makeup kayak makeup kan agak anti air keluarnya. Kalau misalnya paspor aku nanti kena basah gimana? Yaudah aku tetap bawa tote bagnya karena aduh kalau misalnya nanti makeup aku nggak crack lah atau nggak kayak butuh-butuh Buat lifting. touch-up, ya. Lagian kan kita pakai kalau Aman lah ini buat bawa naruh, ini gitu. gampang kemana-mana, ya udah. Tapi alhamdulillah banget itu barang-barang pentingnya Uti semuanya udah dia pindahin ke tasnya yang Prada. Jadi itu kayak handphone Paspor. 2 dia kantongin, kamera dia taruh di kantongnya dia juga, dompet, kartu semuanya di tas Bahkan Prada. tau gak sih kak, kamera aku tuh punya kamera gede, Instax nanti Instax sama Instax Instax, Iya, gede. Polaroid itu. Jadi kalau aku pakai blazer ya, itu tuh kamera selalu aku taruh ke blazer, padahal bisa aku taruh di Tas tote tote bag itu. karena masih muat. Tapi aku selalu milih untuk taruh di blazer. Udah feeling aja kali ya, udah diarahin sama Allah tuh ditaruhin blazer.
nggak aku pindah-pindahin kan, aku selalu taruh di blazer. Bisa dibilang yang paling mahal di tas itu gelang ya? Gelang Hermes itu dikasih sama Kak Steffi mah.